Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Amelia dengan NIM 216131171 izin mempresentasikan tugas Critical Appraisal yang berjudul Cost Effectiveness Analysis of Low Dose Prophylaxis versus On-Demand Treatment for Moderate to Severe Hemophilia in India. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, itu jawabannya iya. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas biaya terapi profilasis dosis menengah dibandingkan dengan terapi sesuai kebutuhan untuk hemofilia A sedang hingga berat. Jadi pertanyaan ini dinyatakan secara jelas di bagian abstrak yang sudah terlampir di slide. Untuk jawaban yang kedua, ya, alternatifnya itu bersaing dijelaskan secara rinci. Jadi penelitiannya itu hanya membandingkan terapi profilasis dosis menengah dengan terapi sesuai kebutuhan pada pasien hemofilia sedang hingga berat di India. Jadi informasinya itu di bagian metode treatment regimen. Tapi untuk 2.1 itu jawabannya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa alternatif penting dihilangkan. Penelitiannya ini hanya spesifik membandingkan dua pendekatan yang relevan dan umum digunakan pada pengobatan hemofilia sedang hingga berat. Untuk pertanyaan yang ketiga, jawabannya iya, efektivitas layanan atau programnya itu telah ditetapkan. Jadi penelitiannya ini mengevaluasi efektivitas terapi profilaksis dosis menengah dibandingkan dengan terapi sesuai kebutuhan dengan menggunakan berbagai indikator yang sudah dijelaskan di bagian results, health associated outcomes. Tetapi untuk 3.1 itu jawabannya tidak, karena penelitian ini tidak menggunakan uji klinis acak terkendali. Jadi penelitiannya hanya menggunakan Markov model berdasarkan data sekunder. Untuk pertanyaan yang keempat, jawabannya iya, penelitiannya ini menggunakan identifikasi biaya dan konsekuensi penting untuk kedua alternatif. Jadi menggunakan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian untuk analisis yang digunakan yaitu dari perspektif sosial yang mencakup pasien, keluarga, dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Tetapi tidak ada bukti bahwa biaya modal secara eksplisit dihitung, namun ada biaya operasi seperti pengobatan rutin yang sudah terlampir pada slide di PPT. Untuk menjawab pertanyaan nomor 5, itu jawabannya iya, karena biaya dan konsekuensinya diukur dalam satuan yang relevan. Contohnya seperti biaya obat yang dihitung berdasarkan dosis dan frekuensi penggunaan. Tapi untuk 5.1, tidak semua itemnya itu diukur secara langsung. Contohnya seperti biaya modal atau biaya infrastruktur tidak dirinci. Kemudian untuk tantangannya itu pada penelitian ini, ketergantungan pada data sekunder yang berasal dari berbagai studi. Kemudian untuk nomor 6, jawabannya ya, biaya dan konsekuensinya dinilai dengan metode yang kredibel, yang mana penelitian ini menggunakan analisis efektivitas biaya dengan valuasi berbasis KALIS dan ICER yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Dan sumber nilai untuk penelitian dan data utilitasnya dapat dilihat dari slide PPT yang sudah saya lampirkan. Kemudian untuk penyesuaiannya ini dilakukan menggunakan nilai dari sumber sekunder atau negara yang memiliki sosioekonomi yang serupa. Nomor 7 jawabannya ya, biaya dan konsekuensi yang terjadi di masa depan telah disesuaikan menggunakan metode diskon ke nilai saat ini, yang mana tingkat diskonnya ini sebesar 3,5% digunakan untuk menyesuaikan biaya dan konsekuensi yang terjadi di masa depan. Hal ini dapat disebutkan dalam bagian metode model parameters. Kemudian untuk tingkat diskonnya dipilih sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh National Institute for Health and Clinical Excellence untuk analisis efektivitas biaya. Jawaban nomor 8, iya, tambahan biaya dan manfaat dihitung melalui ICER dan ISSURE. Hal ini dijelaskan pada bagian results, aggregate outcomes termasuk pada kutipan yang terlampir dan grafik data di bagian figur 2 yang menunjukkan perbandingan tambahan biaya dan KALIS yang dihasilkan. Untuk jawaban nomor 9,
Ya, ketidakpastian dalam estimasi biaya dan konsekuensi diperhitungkan melalui analisis sensitivitas dan analisis probabilistik. Hal ini dijelaskan di bagian Method Sensitivity Analysis Output dan Result Sensitivity Analysis. Kemudian untuk rentang nilai, parameter kuncinya yang dijelaskan mempertimbangkan masukan dari literatur dan opini pakar. Hasil penelitian sensitivitas ini terhadap perubahan nilai dalam rentang analisis sensitivitas. Jadi diagram tornado ini digunakan untuk menunjukkan parameter mana yang memiliki dampak terbesar pada hasil. Hal ini dapat dilihat pada slide PPT yang sudah saya highlight. Untuk nomor 10, studi ini menggunakan rasio ISHAR dan ISURE untuk menganalisis efektivitas biaya terapi. Jadi ISHAR dan ISURE ini menunjukkan bahwa terapi profilaksis dosis rendah lebih hemat biaya dan menghasilkan kesehatan yang lebih baik dibandingkan terapi on demand. Hal ini dapat dilihat pada bagian aggregate outcomes. Kemudian, studi ini juga membandingkan hasilnya dengan literatur sebelumnya yang mempertimbangkan relevansi hasil dalam konteks negara berkembang lain dengan latar belakang sosial ekonomi yang serupa. Contohnya seperti Asia Tenggara. Studi ini juga mencakup analisis biaya langsung dan tidak langsung. Untuk masalah implementasi termasuk kebutuhan sistem penggantian biaya yang kuat di India dan peningkatan infrastruktur kesehatan yang mendukung terapi profilaksis yang dapat dilihat sebagai tantangan utama. Hal ini dapat dilihat pada bagian discussion yang sudah terlampir dan di-highlight. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.